Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Murid Yesus, Pembawa Damai. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua pada prinsipnya merindukan suasana damai. Karena ketika kita hidup penuh damai, maka hidup serasa nyaman, tenang, dan dapat lebih produktif. Ada beberapa alasan mengapa murid Yesus disebut pembawa damai. Mengapa para murid dan pengikut Yesus disebut pembawa damai? Yang pertama, karena mereka telah didamaikan dengan Allah oleh salib. Karena damai Allah ada di dalam hidup mereka, maka sekalipun ia berada di dalam aniaya oleh karena imannya, ia tetap berbahagia. Karena kebahagiaan adalah anugerah, juga karakter surgawi. Yang kedua, karena mereka telah menjadi anak-anak Allah. Sebab semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, tidak semua orang yang telah menerima pertolongannya akan menjadi murid atau pengikutnya. Pengikut Tuhan Yesus memiliki ciri yang jelas karena ia membuat berbahagia berbagai tuntutan yang tinggi dan harus terjilma dalam hidup orang-orang yang meresponinya. Karenanya ada pola hidup baru yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan ingin para pengikutnya bahagia. Namun kebahagiaan itu dikaitkan dengan mutu atau kualitas manusianya, bukan pada apa yang dimilikinya. Kebahagiaan diawali dengan pertobatan, yaitu berpalingan hidup dari perbuatan, kebiasaan, budaya salah, dan sebagainya. Maka kesadaran akan betapa miskinnya kita di hadapan Allah menjadi titik tolak dari proses pemuritan selanjutnya masih perlu kita tapaki. Semakin dekat Dia, semakin kita mirip Dia dan sifat-sifatnya. Lemah lembut bukannya keras, lapar dan haus akan kebenaran bukannya kecemaran, murah hati bukannya kikir atau tamak, berhati murni, juru damai. Itulah jalan bahagia, jalan penuh tuntutan harga, namun juga jalan hidup sepenuhnya dalam pembentukan Tuhan. Di sini kita harus siap meninggalkan cara, gaya, model yang lama, tetapi siap meresponi pembentukan Allah atas hidup kita supaya dapat mencapai bahagia dan dapat menjadi pembawa damai. Dari mana orang dunia itu akan mengerti siapa orang yang sungguh menjadi murid Tuhan? Tentu dari cara hidup orang yang meneladani Kristus. Ajaran Yesus di ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 5 sampai 7, ditujukan kepada setiap orang yang mengaku murid Kristus. Maka murid Kristus yang sejati adalah orang yang tidak bersandar pada kekuatan sendiri, melainkan pada Allah sebagai sumbernya.
Oleh karena itu, ia mengaku diri miskin di hadapan Allah, ayat 3, menolak sukacita yang ditawarkan dunia ini, ayat 4, serta lapar dan haus akan kebenaran, ayat yang ke-6. Ia hanya meneladani sikap sang guru yang lemah lembut di dalam ayat yang ke-5, murah hati, ayat yang ke-7, memelihara hati yang suci, ayat 8, serta membawa damai, ayat yang ke-9. Walaupun untuk itu, semua harus siap menerima dengan sukacita ketika dianiaya oleh sebab kebenaran. Di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Maka di sini karakter murid Tuhan yang adalah pembawa damai itu harus menyatakan kualitas hidupnya. Para pembawa damai harus secara aktif dan kreatif memancarkan terang Sang Guru Agung Yesus Kristus di dalam dunia yang gelap ini. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Disinilah kualitas karakternya membuat kualitas terang ilahi memancar melalui dirinya. Dia menghadirkan pengaruh ilahi dalam perjumpaannya dengan dunia ini, yaitu menggarami dunia dengan kualitas kehidupan Kristen sejati, ayat yang ke-13. Kita semua adalah harus menjadi murid Tuhan yang sejati. Artinya, harus terus-menerus dan siap untuk diproses supaya kualitas kemuliaan Allah boleh memancar keluar dari kehidupan kita. Karena itu, kita harus dengan jujur terus-menerus memeriksa kehidupan kita agar ada karakter yang perlu kita asah dan pertajam. Jika ada kotoran dalam hidup kita, perlu dikikis habis agar kemilau Kristus memancar keluar menjadi kesaksian yang indah akan Dia, sehingga karakter tersebut menjadi daya pendobrak yang menghancurkan kejahatan dunia. Karena segala sumber semangat, kekuatan, dan hikmat ada pada Kristus. Kristus telah mendamaikan dunia dengan Allah Bapa, maka kita pun harus dapat menjadi dan pembawa damai untuk dunia ini. Sebagaimana Allah adalah damai sejahtera dan Yesus Kristus adalah damai saja, demikian pula pembawa damai di dalam kerajaan akan dikenal sebagai orang yang memiliki sifat dasar Allah dan akan dihormati secara selayaknya. Amin.